Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Dan ini merupakan part ketiga dari chapter 10 yang berjudul When I Was a Child. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada chapter 10 yang berjudul When I Was a Child, di mana pada materi ini kita masih akan membahas tentang simple past tense. Di part ketiga ini kita akan belajar pada halaman 158 sampai dengan 165. Nah, pada halaman 158 di sini terdapat day 9, day 10, day 11 until day 12. Di sini nanti terdapat cerita Dayu ketika dia di SMP, ya. Kemudian dari teks ini nanti kita akan hubungkan ke dalam tabel yang ada pada halaman 160 sampai dengan 161. Nah, di sini ya. Oke, baiklah. Untuk yang pertama saya akan bacakan teks yang ada pada day 9. Now here I am in the SMP. Sekarang aku ada di SMP. Last year I was in grade 7. Tahun lalu aku ada di kelas 7. And now I'm in grade 8. Dan sekarang aku di kelas 8. This school is 2 kilometers from my home. Sekolah ini 2 km dari rumahku. I learned many new things in grade 7. Aku belajar banyak hal baru di kelas 7. It was my first time to go to school on my bike. Ini adalah waktu pertama aku pergi ke sekolah menggunakan sepedaku. I met boys and girls from different parts of this town. Aku bertemu anak laki-laki dan perempuan dari beberapa kota yang berbeda. I was very happy when I first wore my blue and white uniform. Aku sangat senang ketika pertama kali menggunakan seragam putih biru. Lanjut untuk day 10 ya, pada hari ke-10. Last year was my first time to learn English. Tahun lalu adalah waktu pertamaku untuk belajar bahasa Inggris. I learned to greet other people in English. Aku belajar untuk memberikan salam kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris. To introduce myself in English. Memperkenalkan diriku menggunakan bahasa Inggris. And to ask and answer question in English. Dan juga menjawab dan menanyakan pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. We also learn to describe our family, our friends, and our school in English. Kita juga belajar untuk mendeskripsikan keluarga kita, teman kita, dan sekolah kita dalam bahasa Inggris. I sang my first English song. Aku menyanyikan lagu bahasa Inggris untuk yang pertama kali. I also read my first English story. Aku juga pertama kali membaca cerita bahasa Inggris. Oke, kita lanjutkan untuk teks berikutnya pada day 11. We have no helper, so my mom, my dad, my sister, and I do chores ourselves. Kita tidak memiliki pembantu, jadi ibuku, ayahku, saudara perempuanku, dan aku melakukan pekerjaan rumah sendiri. We make the bed. Kita menata kasur sendiri. We wash and iron our clothes. Kita mencuci dan menyetrika pakaian kita. We also dust the furniture. Kita juga membersihkan furnitur. We sweep and mop the floor every day. Kita menyapu dan mengepel lantai setiap hari. I often go to the shop to buy sugar, soap, oil, salt, rice, vegetable, fruits, and so on. Aku sering pergi ke toko untuk membeli gula, sabun, minyak, garam, beras, sayur, buah, dan lain-lain. Next pada hari terakhir yaitu day 12. In the past, only my mom cooked for us. Pada waktu dulu hanya ibuku yang memasak untuk kita.
Now, my brother and I often cook for the family. Sekarang, kakak laki-lakiku dan aku sering memasak untuk keluarga. We fry eggs and make fried rice or noodles. Kita menggoreng telur dan membuat nasi goreng atau mie goreng. When I lose something, everybody else found it for me. Ketika aku kehilangan sesuatu, yang lain membantuku untuk menyelesaikannya. Now, when I lose something, I find it myself. Sekarang ketika aku kehilangan sesuatu, aku menyelesaikannya sendiri. Oke, pada aktivitas berikutnya di halaman 159, we will work in groups. We will identify Dayu's statement about herself in the past and at present. Jadi di sini nanti kita akan mengidentifikasi pernyataan Dayu tentang dirinya di masa lampau dan di masa sekarang yang ada pada teks sebelumnya, yaitu pada day 9 until day 12. Di kegiatan ini nanti kita akan mengisikan pernyataan Dayu di masa lampau dan di masa sekarang pada tabel berikut ini. Oke, untuk tabel di sini, as a student in grade 7, berarti di sini kita tuliskan pernyataan Dayu ketika dia di kelas 7 ya. Sedangkan now as a student in grade 8 itu merupakan statement atau pernyataan ketika Dayu di kelas 8. Untuk yang nomor 1, 2, 3, dan 4 di situ sudah diberikan contoh ya. Kita tinggal melanjutkan untuk kalimat yang berikutnya. She blah 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 very happy when she blah 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 the blue and white uniform for the first time. Kita bisa temukan untuk melengkapi kalimat tersebut di teks sebelumnya, yaitu pada day 9. She was very happy when she wore the blue and white uniform for the first time. Ya. Dia sangat senang ketika dia menggunakan baju seragam biru dan putih untuk yang pertama kali. Untuk kalimat yang pertama, she was very happy, itu merupakan kalimat nominal. Sedangkan she wore the blue and white uniform for the first time itu merupakan kalimat verbal karena diikuti dengan kata kerja bentuk kedua, yaitu kata wore. Untuk kalimat berikutnya, she blah 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 English for the first time last year. Untuk melengkapi kalimat tersebut, kita bisa lihat pada day 10 ya, yang kalimat pertama. Last year was my first time to learn English. Jadi pada titik-titik di situ kita isikan dengan kata she learned English for the first time last year. Dia belajar bahasa Inggris untuk yang pertama kali tahun lalu. Ini merupakan kalimat verbal pada simple past tense. Untuk yang berikutnya, she blah 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 to greet other people in English. Ini juga ada di day 10 ya. She learned to greet other people in English. Dia belajar untuk memberikan salam pada orang lain dalam bahasa Inggris. Kalimat tersebut juga merupakan kalimat verbal dalam simple past tense. She blah 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 to introduce herself in English. Ini juga sama ya, ada di day 10 juga. She learned to introduce herself in English. Dia belajar untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris. Sama seperti kalimat sebelumnya, kalimat ini juga merupakan kalimat verbal pada simple past tense yang diikuti dengan verb to. She blah 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 to ask and answer question in English. She learned to ask and answer question in English ya. Dia belajar untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. She blah 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 to describe her family, her friends, and her school in English. Untuk melengkapi pernyataan tersebut, kita juga bisa lihat pada day 10. She learned to describe her family, her friends, and her school in English ya. Dia belajar untuk mendeskripsikan keluarganya, temannya, dan sekolahnya dalam bahasa Inggris. She blah 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 her first English song. Kita bisa lengkapi dengan she sang her first English song. Dia menyanyikan lagu bahasa Inggris untuk yang pertama kali.
She blah 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 her first English story. She read her first English story. Di sini menggunakan verb kedua ya, membaca. Tapi cara bacanya berbeda dengan bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang pertama kita bacanya read, untuk bentuk yang kedua kita membacanya read. She blah 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 not a class captain. Kalimat ini tidak ada di teks ya, jadi kita bisa lengkapi sendiri. Di situ kalian perhatikan untuk kalimatnya diikuti dengan selain kata kerja. Jadi pada titik-titik ini kita isikan dengan to be ya. Untuk to be yang diikuti dengan subjek she, kita menggunakan to be was. She was not a class captain. Dia bukan ketua kelas. She blah 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 not blah 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 many things for her class. Dan untuk kalimat yang terakhir ini juga tidak ada di dalam teks ya. Di sini adalah kalimat negatif. Kita bisa lengkapi dengan she did not do many things for her class. Dia tidak melakukan banyak hal untuk kelasnya. Selanjutnya pada collecting information di halaman berikutnya, di situ terdapat tabel when she was small, ketika Dayu masih kecil, dan now as a teenager, sekarang ketika Dayu menginjak masa remaja ya. Perlu kalian ingat, di tabel sebelah kiri when she was small, di tabel tersebut nanti kita akan isikan verb to ya, karena pernyataan tersebut terjadi ketika Dayu masih kecil ya, di masa lampau. Sedangkan untuk yang di tabel sebelah kanan nanti kita isikan dengan pernyataan yang menggunakan verb one atau simple present tense. Oke, langsung saja kita ke kalimat yang pertama, her school bla 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 near her home. Sedangkan as a teenager, her school bla 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 2 kilometers from her home. Di masa kecil, sekolah Dayu itu dekat, sedangkan di masa remaja sekarang itu jaraknya 2 km. Nah, pada dua kalimat ini kita bisa gunakan to be. Untuk kalimat di sebelah kiri, kita bisa menggunakan to be was. Her school was near her home. Karena di masa lampau ya. Jadi kita menggunakan to be, was atau were. Nah, karena di sini diikuti dengan subjek her school, maka diikuti dengan to be was. Sedangkan now as a teenager, kita gunakan to be is. Her school is 2 kilometers from her home. Kalimat yang kedua, other people blah 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 many things for her. Now as a teenager, she blah 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 many things to other people. Di sini kita bisa isikan dengan kata did ketika dia masih kecil ya. Other people did many things for her. Orang lain melakukan banyak hal kepada dia. Sedangkan now as a teenager kita bisa menggunakan she does many things to other people. Dia melakukan banyak hal kepada orang lain ketika dia di masa remaja sekarang. She blah 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 most of the time. And she blah 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 most of the time as a teenager. Nah, di masa kecilnya sepanjang waktu, apa kegiatan Dayu? Di waktu kecil dia bermain ya. She played most of the time. Dia bermain hampir sepanjang waktu. Sedangkan now as a teenager, kegiatan Dayu yaitu she studies most of the time. Dia belajar hampir sepanjang waktu. Di sini kita gunakan kata kerja plus imbuhan is di belakangnya ya. Karena kita menggunakan subjek she. Dimana jika kita menggunakan subjek she, he, atau it, kata kerjanya kita tambahkan dengan akhiran s atau is. Oke, lanjut untuk kalimat berikutnya. She blah 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 not blah 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 the course. Sedangkan now as a teenager, she blah 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 the course. Nah, untuk kalimat ini kita bisa temukan pada day 11 ya, pada hari ke-11. Ketika dia masih kecil, dia tidak melakukan pekerjaan rumah, sehingga kita bisa isikan di sini she did not do the course ya. Dia tidak melakukan pekerjaan rumah. Menggunakan
kalimat negatif. Sedangkan untuk now as a teenager, she does the chores. Dia melakukan pekerjaan rumah. Kalimat berikutnya, she bla 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 not bla 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 the bed. Sedangkan now as a teenager, she bla 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 the bed. Ini juga bisa kalian temukan pada day 11 ya. She did not make the bed. Dia tidak menata kasur ketika dia masih kecil. Dan sekarang di masa remaja bagaimana? She makes the bed. She bla 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 not bla 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 the furniture. Now as a teenager, she bla 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 the furniture. She did not clean the furniture. Dia tidak membersihkan furnitur ya ketika dia masih kecil. Dan sekarang ketika remaja, she cleans the furniture. Oke, next pada kalimat berikutnya, she bla 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 not bla 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 the clothes. Sedangkan di masa sekarang, she bla 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 her clothes. Ketika dia masih kecil, dia tidak mencuci pakaian. Sehingga bisa kita isi dengan she did not wash the clothes. Sedangkan now, she washes the clothes. Dia mencuci pakaian. Kalimat selanjutnya, she bla 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 not bla 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 the clothes. Now, she bla 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 the clothes. Nah, ini sama ya. Hanya di sini tadi mencuci, sedangkan di kalimat yang kedua ini kita isikan dengan menyetrika. She did not iron the clothes. And now she irons the clothes. She bla 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 not bla 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 the floor. She bla 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 the floor every day. Untuk di masa kecil, she did not mop the floor. Dia tidak mengepel lantai. And now she mops the floor every day. Dia mengepel lantai setiap hari. She bla 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 not bla 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 to the shop. And now she bla 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 to the shop. She did not buy to the shop ya untuk di masa kecil. And now she buys to the shop. Dia sekarang berbelanja ke toko. She bla 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 not bla 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 for the family. And now she bla 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 for the family. She did not cook for the family, and now she cooks for the family. Dulu ketika masih kecil, dia tidak memasak untuk keluarga, dan sekarang she cooks for the family. Dia memasak untuk keluarga. Untuk kalimat yang terakhir, when she bla 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 something, everybody else bla 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 it for her. And now, when she bla 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 something, she bla 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 it herself. Ini bisa kalian temukan pada day 12 ya, hari ke-12. Ketika dia titik-titik sesuatu. Nah, ketika apa? When she lost something ya, ketika dia kehilangan sesuatu. Everybody else found it for her. Sedangkan now, when she lost something, she find it herself. Pada kegiatan selanjutnya, pada communicating, we will work in groups. We will write 5 statements about activities we and other people around us did or experienced when they happened. Jadi nanti di sini kita akan menuliskan 5 pernyataan yang terjadi di masa lampau, baik yang kita alami maupun yang dialami oleh orang lain. Untuk kalimat yang pertama dan kedua, di situ sudah diberikan contoh ya. Kita tinggal melanjutkan untuk kalimat yang ketiga. Kita bisa tuliskan pernyataan, my mom spoon-fed me when I was child. Ibuku menyuapiku ketika aku masih kecil. Kalian bisa tuliskan kalimat yang lain berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Untuk yang nomor 4, di sini saya contohkan, I was naughty but my brother was very patient. Aku nakal tetapi kakak laki-lakiku sangat sabar ya. Yang penting kalian tuliskan di sini itu pengalaman di masa lampau ya, yang menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to, atau bisa juga menggunakan to be ya. Untuk kalimat nomor 4 ini merupakan kalimat nominal karena di sini kita menggunakan to be ya.
Untuk yang nomor 5, my dad carried me around in the morning. Ayahku membawaku berkeliling di pagi hari. Ya. Ini merupakan kalimat verbal karena diikuti dengan kata kerja. Untuk yang nomor 6, saya contohkan di sini, my brother did not do the homework yesterday. Kakak laki-lakiku tidak mengerjakan PR kemarin. Nah, ini merupakan kalimat verbal pada kalimat yang negatif. Oke, itu tadi pembahasan dari saya tentang simple past tense yang kita gunakan untuk menyatakan kegiatan di masa lampau. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut. And thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.